Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Obaja. Selamat, kita akan memuliakan dan mengagungkan Tuhan di pagi yang indah ini. Itulah sebabnya siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Kita tunduk kepala kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau Allah kami yang baik dan luar Amin. biasa Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang menonton ibadah ini. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam namamu kami memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan hari ini kita merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita mau memuliakan Dia, kita mau meninggikan dan membesarkan nama Dia. Haleluya, puji Tuhan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Puji Tuhan.
siapkan hati kita untuk kembali dibekali dengan kebenaran firman Allah. Mungkin saat ini saudara dalam kondisi yang sulit ataupun sukar saudara. Tetapi percayalah, kalau ini adalah seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana, dan waktu Tuhan bagi kita adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Jadi ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu
sebabnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya Engkau memberi hati kami seorang murid yang benar-benar mau mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah itu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau melalui hamba firman-Mu pada pagi yang indah ini, hingga kekuatan firman Allah itu dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu, serta kami siap hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam perayaan sukacita kita orang percaya, di mana kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan sekarang Dia ada di surga. Dia sebagai Raja di atas segala raja. Dan hari ini kita orang percaya berkumpul untuk merayakan hari kenaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara Bapak Ibu untuk membaca ayat firman Allah yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Oke. Kisah pasal pertama ayatnya yang ke-10 dan 11, saya baca bunyi firman Allah. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini setiap kita akan menikmati khotbah-khotbah tentang kenaikan Tuhan. Karena ini momentum yang pas untuk dikhotbahkan, karena cerita tentang kenaikan Tuhan, khotbah tentang kenaikan Tuhan begitu miskin dalam pewartaan firman. Itu sebabnya kita mengkayakan pemahaman tentang kenaikan Tuhan dalam momentum kenaikan ini. Itu sebabnya saya sengaja juga membaca Alkitab sehubungan dengan peristiwa kenaikan Tuhan. Saya coba untuk memberi judul khotbah saya hari ini adalah pelopor ke surga atau perintis ke surga. Bapak Ibu yang diberkati, kata pelopor menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan, atau perintis jalan, atau pembuka jalan, atau pionir, saudara. Dia dipandang orang sebagai pembuka, pendahulu, saudara. Itu yang dimaksudkan dengan pelopor. Saya berpikir judul ini tepat karena sebelum Yesus tidak ada orang yang pernah ke surga. Jadi untuk ke surga, orang satu-satunya yang menjadi perintis, yang menjadi pelopor, yang menjadi pionir adalah Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Saya menggiring saudara untuk memahami kondisi dan keadaan seperti ini. Ketika dia menjadi pelopor, ketika Yesus menjadi perintis, ketika dia menjadi pionir, dia mendahului segala sesuatu. Dia kemuka dengan kemuka mendahului kita. Artinya apa? Karena apa dia menjadi pendahulu atau mendahului kita? Karena ada sesuatu yang dia ingin kerjakan. Dia ingin kerjakan. Ada sesuatu yang dia akan lakukan, yang kemudian yang dia lakukan dan dia kerjakan itu adalah sesuatu yang mendatangkan faedah bagi kita,
yang kemudian mengekor dalam perintisan Tuhan terdahulu, saudara. Artinya apa? Sekarang dia di surga, saya dan saudara masih di bumi. Ada manfaat apa dia ke surga? Itu persoalan, saudara. Itu sebabnya dia ke muka sana, karena ada sesuatu yang dia mengerjakan. Haleluya. Sebagaimana dia pergi, demikian dia datang. Sebagaimana Yesus mati dan dibangkitkan ke surga, demikian juga kita. Kita akan mati, dibangkitkan dan naik ke surga sebagaimana dia. Itu sebabnya Alkitab berkata dia adalah yang sulung dari kebangkitan orang mati. Tetapi dalam hal ke surga dia juga adalah perintis jalan ke sana. Nah, saya menemukan ada 3 hal saja yang saya ingin katakan. Kenapa dia mendahului? Kenapa dia menjadi pelopor ke sana, saudara? 1, ada 3 hal yang ingin saya katakan. Pertama, Yesus ada di sana mendahului kita semua karena dia akan melanjutkan tugas sebagai raja di atas segala raja. Kita tahu, kita semua sadar, kita semua mengimani, paham sekali bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Saya mau membaca satu ayat yang menegaskan ayat ini, bahwa Yesus adalah raja. Sudah dipahami, bukan hanya kita generasi sekarang yang mengetahui Yesus dari cerita Alkitab, tapi orang-orang generasi di mana melihat Yesus secara kasat mata pun mengakui dia adalah raja. Satu ayat tentang itu kita buka dalam kitab Matius pasal 20 ayat 21. Haleluya. Saya berdoa semoga ketika semua yang dikerjakan, kita yang kemudian menyusul datang ke sorga menikmati sesuatu yang dia kerjakan. Pertama, saudara, dia sebagai raja. Matius 20:21 berkata begini, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Ini permintaan seorang ibu terhadap 2 anak yang menjadi rasul Tuhan, yaitu Yohanes dan Yakobus, saudara. Diminta supaya salah satu di antara mereka itu duduk di sebelah kiri dan satunya lainnya lagi di sebelah kanan. Kenapa? Wanita ini memahami bahwa Yesus itu adalah raja yang oleh kehendaknya, oleh perintahnya, oleh kuasanya dapat mendudukan seseorang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya mengajak saudara untuk melihat konteks ayat ini, bahwa orang di zaman Tuhan pada waktu itu yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan telah memahami Yesus. Yesus yang adalah sosok manusia ada di dalam dunia, telah dipahami oleh orang-orang pada zaman itu dia adalah raja. Apatah lagi kita yang sekarang paham sungguh dan melihat secara langsung, mengimani dia bahwa dia adalah Tuhan yang telah naik ke sorga. Jadi kenapa dia naik ke sorga? Terlebih dahulu mendahului kita karena dia ingin melanjutkan pelayanannya sebagai raja di atas segala raja. Saudara yang diberkati Tuhan, saya bicara dari sosok di mana dia pernah tinggalkan kedudukan ini, posisi ini, dan dia telah merendah sampai ke dunia orang mati, sampai ke maut, sampai kepada maut. Sekarang dia kembali ke posisinya sebagai raja di segala raja. Itu yang pertama, saudara simpan di hati saudara. Yesus ada di sana mendahului kita karena dia mengerjakan pelayanannya sebagai raja. Yang kedua, apa yang dia kerjakan mendahului kita? Dia melakukan tugasnya sebagai imam. 1 Yohanes 2 ayat 1 berbunyi begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Seorang pengantara ini adalah imam. Karena kita sekarang punya imam besar, Ibrani 4 ayat 14.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu, dengar baik firman Allah. Yesus ada di sana mendahului kita yang masih hidup, karena dia melakukan tugas sebagai imam. Ada 3 tugas imam dalam perjanjian lama. Pertama, dia membakar korban bakaran untuk penghapusan dosa umat Israel. Yang kedua, dia punya tugas masuk ke dalam ruang maha suci. Untuk apa? Untuk berdoa dan mendoakan bangsa Israel. Yang ketiga, dia keluar memberkati umatnya dari apa yang telah Tuhan berikan kepada seorang imam ketika imam itu bisa bercakap dengan Tuhan di ruang maha suci. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapa kita, Tuhan Yesus adalah imam yang sekarang sedang mengerjakan hal-hal itu. Ayat pertama dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 berkata, jikalau kita berbuat dosa, kita punya perantara antara kita dengan Bapa, itulah Yesus. Dia imam. Dia akan menegaskan kepada Bapa di surga saat mana kita berdosa untuk mengingatkan Bapa, ini adalah anak yang sudah kutebus dengan darahku di kayu salib. Itulah yang dikerjakan kepada kita, saudara. Yang kedua, dia di surga, dia terus mendoakan hal-hal yang tidak dapat tersampaikan, kata Alkitab, oleh kita sebagai manusia. Bapa di surga paham tentang kita, karena ada imam yang menyampaikan itu tentang apa yang menjadi keperluan kita. Dan sekarang sampai hari ini dia melakukan tugas memberkati kita sampai hari ini. Amin, saudara. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia datang ke sana mendahului kita. Yang ketiga, apa yang dikerjakan mendahului kita? Dia menyiapkan tempat buat saya dan buat saudara. Alkitab berkata di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan tempat-tempat itu disiapkan buat kita yang kemudian ada berjalan mengikuti Tuhan yang sudah mendahului kita dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ketiga saya katakan tadi adalah dia menyiapkan tempat bagi kita. Kita baca Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat bagi saya dan tempat bagi saudara. Bapak Ibu yang diberkati, tempat di surga tidak sama rata. Tempat di surga ada perbedaan pahala dan perbedaan kemuliaan. Saudara, itu saya mau tegaskan. Tuhan siapkan tempat buat saya dan buat saudara. Tetapi tempat yang Tuhan siapkan bukan tempat yang sama rata, sama rasa, saudara. Tapi ada perbedaan upah, ada perbedaan pahala dan kemuliaan. Saudara, saya tidak baca ayat ini, tapi saya menegaskan ini untuk membahas sebentar bagian kedua tentang apa yang harus dikerjakan orang percaya sehubungan dengan Yesus adalah Raja, Yesus ada imam, dan Yesus menyiapkan tempat buat kita. Saudara bisa baca tentang perbedaan antara pahala kemuliaan di sorga dalam Lukas 19, 1 Korintus pasal 3, Matius pasal 5, Matius pasal 20, dan 1 Korintus pasal 9, Wahyu pasal 22 ayat 12. Bapak Ibu dengar baik, saya mau katakan bahwa kalau di sorga tempat kita tidak sama rasa, tidak sama rata, maka tugas kita adalah kita berjuang untuk mendapatkan tempat yang paling besar, atau tempat yang paling mulia. Satu waktu saya bermimpi, saudara. Saya katakan ini hanya sekedar mimpi, tapi ini merupakan menjadi warning buat hidup saya pribadi. Saya berkhotbah beberapa kali di jemaat, dan jemaat yang sedang menyaksikan ini mungkin sudah pernah dengar saya cerita di sini bahwa saya pernah bermimpi. Satu waktu saya lihat di mimpi itu saya ada di satu acara dan waktu itu lagi makan. Saya lagi duduk di meja, satu meja, dan sembari makan, saudara. Lalu di depan saya lihat ada seekor anjing, saudara, yang
melihat saya, dia duduk melihat saya, saudara, dan hati saya di bibir berkata, anjing ini sedang mengharapkan makanan dari saya, atau anjing ini sedang lapar. Lalu spontan saya membagikan sepenggal daging yang ada di piring saya, lalu saya kasih buang ke anjing itu, dan saya lihat anjing itu makan. Nah, beberapa waktu kemudian ketika saya melempar makanan itu ke anjing itu, saudara, saya melihat ada sesuatu yang terjadi, saudara. Orang pada ribut, kaget, dan saya melihat anjing yang tadi yang ada di hadapan saya itu sudah terkapar mati, saudara. Kenapa anjing itu sudah mati, saudara? Tapi saya lihat lebih kaget lagi, ada banyak orang yang berlari-lari, saudara, mengurumuni sesuatu, dan saya coba melihat bahwa apa yang dikerumunin ternyata itu satu jasad, saudara. Dan betapa kagetnya ketika saya lihat ada jasad yang terbaring kaku itu, ternyata itu adalah jasad saya, saudara. Dalam mimpi itu saya bilang, ternyata saya waktu makan, saya makan makanan yang ada racunnya. Kenapa? Karena anjing yang makan itu juga mati, lalu kemudian saya mati. Nah, ketika saya lihat itu jasad saya langsung sadar. Di mimpi itu saya tahu, ya Tuhan, saya sudah mati. Saya masih bisa melihat jasad saya. Saudara, saya punya perasaan saya ada di bawah, terbang tinggi, jauh menghilang. Dan kemudian saya pikir saya ada di surga. Saya ditaruh di suatu tempat di rumah, dan kemudian saya tersenyum melihat tempat saya seperti ini. Tapi lama-kelamaan saya sadar, saya ketika ada di bagian belakang rumah, saya lihat kenapa rumah saya biasa saja. Saya di ruang tamu dan kenapa biasa saja. Saya lihat di atap dan sebagainya, kenapa rumah saya ini biasa saja. Tidak mewah seperti yang saya pikir bahwa di surga tempatnya mewah. Ini hanya mimpi, saudara-saudara, dan itu bagi saya. Ketika itu saya keluar di jalan depan dan saya melihat di komplek di mana kiri kanan tempat saya, rumah saya yang saya tempati, itu sama, saudara. Tetapi di kejauhan sana saya lihat kenapa ada gedung-gedung tinggi. Kenapa ada rumah-rumah mewah. Saya boleh kemudian berjalan ke arah sana dan melihat, ya Tuhan, kenapa di sini tempatnya mewah, rumahnya mewah. Lalu saya kembali ke rumah saya dan saya bilang, Tuhan, inilah upah dari selama saya ada di dunia, dan inilah rumah yang kemudian Tuhan berikan kepada saya, saudara. Lalu kemudian saya menangis, saya menyesal karena saya hanya punya rumah seperti itu. Saya karena ingin merubah rumah itu seperti apa, saya lari ke sana kemari sambil menangis. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang tua berjanggut panjang, dia pakai jubah putih. Saya tanya sama dia, apakah saya ada kesempatan peluang memperbaiki tempat saya? Dia bilang begini, saudara, ketika Anda di sini telah selesai waktu untuk memperbaiki tempat tinggal. Tetapi, dia pakai tetapi, jikalau engkau ada di sana, saya lihat di sana ada satu seperti stasiun kereta. Dan dia bilang, kalau kamu berdiri di sana, jarang sekali terjadi dan jarang sekali saya melihat itu terjadi. Apa itu? Kalau ada orang berdiri di stasiun kereta itu dan ada kereta yang datang, berarti dia punya kesempatan pulang memperbaiki rumah. Lalu kemudian saya sambil menangis di stasiun kereta menunggu begitu lama, apakah benar ada kereta yang mau datang. Saya nangis lama, saya pikir di mimpi itu saya begitu lama menangis, saudara. Tapi tiba-tiba ada kereta datang. Saya bersyukur, Tuhan terima kasih berarti saya ada kesempatan. Ketika saya naik di kereta itu, saya sadar saya dapatin, saya sedang ditolong untuk sembuh dari keracunan waktu itu. Itu di mimpi saya. Lalu kemudian saya lihat ada orang-orang telah bersyukur karena saya bisa bernafas kembali. Ketika saya bangun dari mimpi itu, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, ternyata perjuangan kita untuk mendapatkan tempat di surga tergantung sebagaimana hebat kita melakukannya di bumi ini, saudara. Jadi saya mau katakan ada 3 hal yang Yesus kerjakan sebagai perintis jalan ke sorga mendahului kita. Dia bekerja sebagai raja, dia melakukan tugas sebagai imam, dan dia mempersiapkan tempat buat kita. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu ini berkata Tuhan, persoalan terbesar sekarang adalah apakah kita yang mengaku, yang bilang saya akan ikut dengan Tuhan sebagai perintis jalan ke sorga, sebagai pionir kita, saudara. Apakah saya akan mengalami hal-hal yang Tuhan kerjakan sebagai raja, sebagai imam, dan mengalami tempat tinggal yang Dia siapkan buat kita? Itu pertanyaannya sekarang, saudara. Jangan-jangan kita hanya GR,
hanya gede rasa bahwa saya nanti akan nikmati apa yang Tuhan kerjakan sebagai raja, sebagai imam dan menyediakan tempat. Tapi ternyata ketika kita mati, saudara, ketika kita selesai di dunia ini, kita nggak dapat semua yang dikerjakan. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat, karena sebagai pemimpin Tuhan kita harus mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang Dia kerjakan ketika Dia mendahului kita ke sorga sebagai raja, sebagai imam, dan mempersiapkan jalan, mempersiapkan rumah, saudara. Maka hal-hal apa ini dia, saudara? Pertanyaannya adalah hal-hal apa yang harus orang percaya kerjakan di bumi, supaya apa yang Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu waktu Dia di sorga, kita pun mengalaminya, kita pun merasakannya, Bapak Ibu. Sekali lagi, hal-hal apa yang harus kita kerjakan selama kita masih di bumi, supaya ketika kita mati kita menikmati apa yang Tuhan sedang kerjakan sebagai raja, sebagai imam, dan menyiapkan tempat buat kita. Hal-hal yang harus kita kerjakan selama kita di bumi, untuk menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Dengar baik. Yang pertama, karena Dia adalah raja, maka kita selagi di bumi harus melakukan kewajiban sebagai warga kerajaan Allah. Haleluya. Itu yang pertama. Kalau engkau bilang Dia raja, pertanyaannya adalah, apakah engkau anak kerajaan? Apakah engkau anak raja? Apakah engkau anak raja karena Dia raja, saudara? Anak raja kelihatan dari cara pendekatannya kepada raja. Anak raja, orang-orang kerajaan tahu bagaimana menghormati raja, punya rasa takut akan raja, dan menyembah raja setiap waktu. Kalau engkau bilang kau anak raja, engkau tidak menunjukkan model-model kerajaan dalam hidup saudara, engkau bukan anak raja. Saya mau mengkerucutkan makna yang ingin saya katakan kepada saudara. Yang pertama adalah, kalau engkau anak raja, engkau harus menyembah Dia sebagai raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Engkau harus berperilaku sebagai anak raja dalam tindak tanduk, dalam sikap kita, sepak terjang kita, bahwa engkau bukan anak sembarangan, bahwa engkau bukan anak terminal yang teriak-teriak, yang tidak karuan, yang tidak sopan. Engkau menghormati Tuhan. Saya hanya menggarisbawahi, kalau engkau orang-orang kerajaan, engkau menghormati rajamu. Kalau engkau anak raja, engkau menghormati raja di atas segala raja. Amin, saudara. Hormati Dia. Bagaimana engkau bilang engkau menghormati Dia tapi engkau gak pernah gereja? Bagaimana engkau bilang engkau menghormati raja tapi engkau habiskan waktumu dengan mabuk-mabuk? Bagaimana engkau bilang engkau anak raja tapi engkau gak pernah memberikan kesempatan untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan? Saudara, seorang anak raja, orang-orang kerajaan memberi waktu dalam pujian, penyembahan, dan memberi rasa takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita kerjakan untuk menikmati hal seperti itu? Karena Dia adalah imam, saudara. Dia adalah imam. Tadi saya bilang ada 3 pekerjaan imam. Satu adalah ketika kita berdosa, Dia mengerjakan di sana, mendoakan syafaat kita kepada Bapa di sorga. Berarti apa? Kita menyenangkan Tuhan dengan cara hidup kita. Amin. Menjaga sikap kita supaya kita jangan sampai tercemar hidup kita. Kita jaga kekudusan kita. Kita jaga sikap hati kita, saudara. Supaya apa? Seorang imam mengerjakan bagian yang lain yang kan kemudian menjadi bagian kita adalah apa? Dia mendoakan hidup kita supaya kita terus kuat sebagai anak-anak yang mengiring Tuhan. Haleluya. Alkitab berkata, Tuhan berdoa kepada Bapa di sorga, orang-orang yang Kau berikan kepadaku Tuhan akan kujaga dan kupelihara. Orang-orang yang Bapa berikan kepada Yesus, Dia akan pelihara. Sampai hari ini saya dan saudara hidup karena pemeliharaan Tuhan. Amin, haleluya. Dan Dia apa? Imam. Memberkati kita. Sampai hari ini saudara yang berkat Tuhan, kita ada karena berkat Tuhan yang melimpah. Itu sebabnya saya katakan, jaga sikap kita. Jaga cara-cara kita, sepak terjang kita, saudara yang berkat Tuhan. Jadi ini menyangkut dengan kelakuan kita, supaya seimbang dengan apa pengorbanan Tuhan di kayu salib, buat supaya dosa-dosa kita, maksudnya untuk dosa-dosa kita diampuni. Yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan untuk menikmati apa yang Tuhan kerjakan sebagai imam, sebagai raja, dan menyiapkan tempat bagi kita. Yang ketiga adalah sehubungan dengan Dia mempersiapkan tempat, di mana tempat itu yang kemudian kita nikmati menjadi tempat berbeda kualitas dari segi tempat yang kita nikmati, saudara. Maka
Ini yang kita kerjakan. Saya mau baca ayat ini. Bagi saya ini ayat yang luar biasa. Oke, Matius 11 ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan baik. Haleluya. Matius 11 ayat yang ke-11. Kita boleh semua masuk surga, tapi selama kita masih di dunia, mari kita berjuang untuk mendapat tempat terbaik dalam kerajaan surga. Haleluya, mendapat mahkota terbaik saudara. Haleluya. Kita semua paham bahwa hamba Tuhan punya mahkota lebih satu saudara dengan daripada yang lain. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita kerjakan. Saudara perhatikan baik Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sampai situ dulu saya mengatakan bahwa Tuhan menetapkan bahwa dari semua orang yang pernah lahir dari rahim wanita, dari ibunya, tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Hebat. Dari segi ukuran orang yang dilahirkan secara jasmani, secara lahiriah di dunia ini, Alkitab bilang, Yesus bilang menurutnya, Yohanes adalah yang paling besar. Tapi itu koma. Mari kita baca terus. Namun, tetapi, begitu saudara, yang terkecil dalam kerajaan sorga, berarti di sorga ada yang bagiannya terkecil, ada yang biasa saja, dan ada yang besar. Coba kita perhatikan. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saya mau kasih tahu saudara yang diberkati Tuhan, bahwa ini perbedaan antara di sorga ada yang terkecil, ada yang terbesar, ada yang sedang. Saya mau katakan begini, sehubungan dengan apa yang kita kerjakan supaya kita mendapat bagian yang hebat. Bahkan di sini janji firman Tuhan melebihi Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan bisa ngomong seperti ini terhadap Yohanes, seorang nabi yang hebat, nabi terakhir yang luar biasa, nabi yang bersuri padang gurun, bertobatlah kamu, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi kenapa saudara? Matius pasal 11 ini bercerita tentang ketika Yohanes Pembaptis di penjara, dia menyuruh murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya, apakah engkau dia yang kumaksudkan atau kami harus menunggu yang lain? Apa maksudnya perkataan Yohanes ini? Dia sedang bimbang, dia khawatir, dia ragu saudara. Keyakinannya memudar tentang Yesus. Pada waktu Yesus mau datang saudara, dinyatakan untuk mengerjakan mujizat pada awal-awal dia mau dibaptis. Yohaneslah yang berteriak di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi ketika dia ada di penjara saudara, dia drop, dia down saudara. Dia ragu tentang tentang Yesus saudara. Saya mau katakan yang ketiga, orang-orang yang menempatkan tempat terhebat dalam kerajaan sorga adalah orang yang tidak pernah kecil hati, tidak pernah tidak percaya atau kurang percaya terhadap Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Saudara, ada banyak orang tak percaya kepada Tuhan, tapi kemudian percayanya, imannya menciut saudara. Kenapa? Karena persoalan tantangan yang besar. Saudara, saya boleh masuk surga semua, tetapi mari kita di dunia ini berlomba untuk mendapat tempat yang terbaik dalam kerajaan surga. Saudara, Bapak Ibu yang berkati, tempat terbaik tidak otomatis dijanjikan kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang mempertahankan imannya, percayanya kepada Tuhan, dan dia tidak pernah berubah dalam segala situasi dan kondisi. Saudara dengar baik, itulah orang-orang yang akan Tuhan siapkan tempat yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Jika saudara percaya ini dalam peringatan hari kenaikan Tuhan, mari kita kerjakan bagian ini. Berlakulah sebagai anak raja, berlakulah sebagai orang-orang kerajaan yang tahu menghormati Tuhan, yang tahu menghargai Tuhan, yang menjaga sikap dengan rasa takut kepada Tuhan. Kalau engkau tahu dia adalah imam yang terus mendoakan saudara sampai hari ini, jaga sikapmu. Apa yang kau ikrarkan untuk percaya kepada Tuhan, dosamu diampuni. Jangan berbuat dosa lagi saudara. Dan dengar, dia terus mendoakan kita sampai hari ini. Dan yang ketiga, pertahankan iman percaya saudara. Jangan pernah mundur, jangan pernah ragu, jangan pernah kecil hati. Alkitab berkata, kalau engkau kecil hati, engkau tidak ada kekuatan. Di manakah kekuatanmu? Saudara dengar baik, berita firman Allah hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan
mengiring Tuhan. Tuhan sudah merintis jalan kita ke sorga. Sebentar saya dan saudara akan pergi mengikuti Dia. Jadwal kita masing-masing kita nggak tahu. Bagian terpenting dari semuanya adalah kerjakanlah bagian terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Dia di sorga sebagai Raja Imam dan sedang mempersiapkan tempat di sorga buat saya dan saudara. Dia sedang memperhatikan kita. Saya berdoa supaya semoga semua yang menerima ini, menerima firman Allah ini, yang menonton acara ini diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu ini berkati Tuhan, saya mengundang para pelayan, para pemain musik untuk dapat datang ke depan dan kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat apa yang kita sudah dengar. Haleluya, puji Tuhan. Buka hati saudara, angkat di hadapan Tuhan, percayakan hidupmu kepada Dia yang sekarang ada di sorga, yang selalu tidak pernah berhenti bekerja buat saya dan saudara, supaya kita mendapat dan menikmati hal terbaik. Kita nyanyikan lagu Tinggikan Dirimu. Mengatasi bumi
saja yang layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak diagungkan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau ada di singgasana-Mu. Engkau Raja di raja yang tidak ada tandingannya Tuhan. Dan kami percaya kami adalah anak-anak kerajaan yang layak, yang pantas untuk terus meninggikan Engkau dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Sembari tetap menjaga sikap kami untuk terus menjaga komitmen kami tentang keselamatan, bahwa kami telah diampuni dosa-dosa kami. Dan di sementara itu kami Tuhan Yesus akan terus menjaga iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak akan ragu kepadamu dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala tekanan hidup. Kami akan terus beriman dan percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah menolong kami, tidak akan pernah salah dengan hidupan kami. Engkau punya rencana dan rancangan-Mu indah atas hidup kami Tuhan. Dan di hari peringatan kenaikan Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menurunkan kuasa-Mu atas kami, memberikan kami berkat-berkat Tuhan, sebagai imam atas hidup kami, sebagai raja Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, kuasa sebagai anak-anak kerajaan yang terus berjalan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa di sorga. Dan hamba berdoa setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan, sampai suatu masa ketika Tuhan panggil kami kembali, kami boleh mendapati tempat kami yang indah, yang hebat, yang luar biasa yang Tuhan siapkan sebagaimana janji firman-Mu. Di peringatan hari kenaikan Tuhan ini, inilah firman yang dapat kami dengar dan kami sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan menu rohani kami hari ini boleh menjawab setiap kebutuhan kami. Dan kami berdoa sebagai jemaat Tuhan, sidang jemaat Obaja yang menikmati kebenaran ini, berkatilah mereka dengan kuasa-Mu, lawat terus dengan cinta-Mu Tuhan. Berkati mereka, sakit sembuhkan, lemah Tuhan beri kekuatan. Jamah mereka semua Bapa, dan setiap telinga yang mendengar firman ini dan yang menonton ini Tuhan pun mengalami hal yang sama Tuhan. Sampai kapanpun berita ini Tuhan ditayangkan dan dinikmati Tuhan, setiap telinga yang mendengarkan mengalami jamahan dan kuasa Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Kami akhiri ibadah perayaan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dengan kuat kuasa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman kami mengangkat hati dan tangan kami untuk menerima berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, yang tetap setia, yang tetap taat sampai hari Tuhan datang kembali. Hari Maranatha. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai ketemu dan berjumpa di kesempatan yang lain dengan kami GPD Obaja. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan.